Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Wahyu Wicaksono dengan NPM 2310404 kelas non-rek BBB 3B. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal tentang peningkatan citra, metode komposisi dan penggabungan. Nah, dalam hal tersebut, di sini saya menggunakan jurnal, contoh jurnal yang berjudul peningkatan kualitas citra CT scan dengan penggabungan metode filter Gaussian dan filter median oleh Sumijan Pradani Ayu Widya Purnama dan Syafri Arlis yang diterbitkan tahun 24 Januari 2019. Jurnal tersebut dalam laporannya menjelaskan bahwa penggunaan CT scan atau computed tomography scan salah satu teknologi akuisisi citra medis dalam penggunaannya masih terasa kurang maksimal atau kurang baik. Misalnya citra mengalami blur atau noise, citra terlalu terang atau gelap, dan citra kurang tajam atau bahkan kabur. Nah, dengan demikian, peningkatan citra CT scan sangat diperlukan untuk keputusan objek medis. Oleh karenanya, dalam presentasi ini kita akan membahas metode peningkatan kualitas citra CT scan yang penting untuk diagnosis medis yang akurat. Sebelumnya, sebenarnya apa itu CT scan? Nah, definisi CT scan. CT scan adalah prosedur untuk mendapatkan gambaran dari area kecil tulang termasuk tengkorak dan otak. Ini membantu dalam diagnosis kelainan otak seperti tumor, hematoma, dan pendarahan. Terlihat pada gambar ini salah satu contoh penggunaan CT scan. Pada gambar A yang bagian kiri itu terlihat gambar otak yang terlihat normal, kemudian untuk bagian sebelah kanannya yang B itu terlihat citra otak terjadi pendarahan dan terlihat ada titik warna putih. Ini satu rekaman atau hasil dari CT scan untuk melihat kelainan dari otak. Kemudian kualitas citra CT scan sering terpengaruh oleh noise, pencahayaan tidak tepat, dan ketajaman yang kurang. Peningkatan kualitas citra diperlukan untuk analisis medis yang akurat. Kemudian, apa penerapan peningkatan citra CT scan-nya? Dalam konteks peningkatan kualitas citra CT scan, metode penggabungan dapat diterapkan dengan cara menggabungkan hasil dari berbagai filter untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, dan metode peningkatan citra. Kita menggunakan metode pemfilteran. Metode pemfilteran menggunakan fungsi transformasi, operasi matematis, dan pemfilteran untuk meningkatkan kualitas citra. Ada dua, yaitu filter Gaussian dan filter median. Filter median digunakan untuk mengurangi noise. Gaussian standar deviasi optimal untuk mengurangi noise adalah 1. Dan kita juga menggunakan filter median, efektif untuk mengatasi noise, speckle, dan Gaussian. Menggunakan nilai median dari pixel tetangga untuk mengurangi noise. Dan metode komposisi dan penggabungan. Definisi. Apa itu metode komposisi? Nah, metode komposisi dalam pengelolaan citra adalah teknik yang menggabungkan beberapa citra atau informasi
dari citra yang berbeda untuk menghasilkan citra baru yang lebih informatif dan berkualitas tinggi. Nah, contoh dari metode komposisi itu dengan teknik blending yang menggabungkan citra dengan cara mengatur transparansi dan sebagainya. Dan definisi metode penggabungan menggunakan beberapa filter untuk meningkatkan kualitas citra dan dua atau lebih elemen untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik tanpa aturan interaksi yang kompleks. Contohnya seperti dalam jurnal ini, yaitu penggabungan filter Gaussian dan median untuk atasi berbagai jenis noise dengan cara mempertajam dan mengatur gelap terangnya. Dan selanjutnya, bagaimana sih proses peningkatan citra? Ada 6 langkah dan ada input citra. Di sini dalam jurnal tersebut digunakan data CT scan yang terdiri dari berbagai slash citra, slash atau irisan citra. CT scan untuk mendapatkan gambaran citra dari beberapa sudut kecil dari tulang, tengkorak, dan otak manusia. Dan pemeriksaan CT scan memperjelas adanya bidang kuat dengan mainan menjadi padaran otak, atau pada tengkorak. Penggunaan CT scan untuk mendapatkan gambar-gambar yang mana yang diambil dari beberapa sudut kecil tengkorak atau pada otak manusia, ini untuk memperjelas keputusan apakah ini terjadi kelainan atau tidak pada otak. Di gambar sebelumnya yaitu perbedaan otak normal dan otak yang terjadi kelainan, yaitu dengan adanya warna putih. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu cropping citra, itu menghilangkan noise yang tidak perlu dan fokus pada area yang relevan. Dan yang ketiga, konversi ke grayscale, mengubah citra berwarna menjadi citra grayscale untuk mempermudah pemrosesan. Nah, konversi citra berwarna ke bentuk citra berskala keabuan, citra berwarna dapat dikonversi ke citra keabuan dengan rumus A, L, B, X, J kali J tambah C kali B dan koma A tambah B tambah C sama dengan 1. Dan langkah keempat yaitu penerapan filter Gaussian, itu untuk mengurangi noise Gaussian pada citra. Dan langkah kelima yaitu penerapan filter median untuk mengurangi noise, speckle, dan Gaussian untuk meningkatkan ketajaman citra. Dan langkah terakhir yang keenam yaitu untuk peningkatan citra yaitu penggabungan hasil filter, karena yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan teknik komposisi untuk menggabungkan hasil dari filter Gaussian dan filter median. Nah, seperti di gambar ada contoh rumus penggabungan. Dan selanjutnya kita fokus pada metode penggabungannya, yaitu dengan metode hybrid filtering, yaitu kombinasi filter Gaussian dan median untuk meningkatkan kualitas citra. Nah, penggabungan ini dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing filter dalam mengatasi berbagai jenis noise. Seperti jelaskan sebelumnya, filter Gaussian itu untuk mengurangi noise Gaussian pada citra. Kalau filter median digunakan untuk noise speckle dan Gaussian untuk meningkatkan ketajaman citra. Nah, itu digabung kombinasi tersebut, kombinasi filter Gaussian dan median, itu untuk meningkatkan kualitas citra, yang mana untuk mengatasi berbagai jenis noise, yang hasilnya menghasilkan citra baru yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana proses penggabungannya? Yaitu dengan
Yang pertama, menerapkan filter Gaussian untuk mengurangi noise Gaussian. Dan setelah yang di-input, kemudian menggunakan filter Gaussian untuk mengurangi noise Gaussian. Dan langkah selanjutnya yaitu menerapkan filter median untuk mengatasi noise non-Gaussian. Nah, hasilnya didapatkan itu suatu rekaman atau hasil yang mana mengurangi noise lebih baik dibandingkan menggunakan satu filter saja. Hasil dan analisis kualitas citra. Nah, setelah metode hybrid filter, yaitu penggabungan filter Gaussian dan filter median, yang mana kualitas citranya meningkat setelah penerapan metode penggabungan tersebut dengan citra output yang lebih jelas dan detail yang lebih terlihat. Lalu analisis kuantitatifnya dengan menggunakan MSE atau Mean Signal Error dan PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio untuk menilai kualitas citra, yang mana yang terlihat pada gambar pengurangan noise sedangkan PSNR penurunan MSE, kenaikan PSNR, kemudian Gaussian ditujukan warna biru untuk speckle, warna orange, dan Gaussian warna abu-abu. Yang mana MSE yang lebih kecil menunjukkan pengurangan noise, sedangkan PSNR yang lebih besar menunjukkan peningkatan kualitas citra. Juga dapat gambar di atasnya. Ini setelah gambar yang kiri, yaitu gambar ketika di input, gambar awal, citra awal. Kemudian yang tengah yaitu ketika citra di input itu ada noise Gaussian-nya, bernoise Gaussian. Kemudian setelah diperbaiki dengan metode hybrid filter, penggabungan dua filter tersebut menemukan perbaikan hasil yang lebih baik daripada menggunakan satu filter saja. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dalam menggunakan penggabungan dua metode tersebut, yaitu Gaussian dan median, memberikan hasil yang lebih baik dalam peningkatan kualitas citra dibandingkan dengan menggunakan satu filter saja. Menunjukkan keefektivitasnya dalam menggunakan metode tersebut. Oke. Penggunaan metode hybrid sangat disarankan untuk aplikasi medis dan citra lainnya yang memerlukan kualitas tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan parameter filter sesuai dengan jenis noise yang ada. Jadi intinya penggunaan metode hybrid filter ini sangat disarankan karena memiliki keakuratan yang lebih baik dengan kualitas citra yang lebih baik, yang mana kembali ke awal lebih mudah untuk mengambil keputusan karena memiliki kualitas yang lebih tinggi. Karena dengan kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan jelas pada scan atau rekaman otak tersebut terdapat ada kelainan atau tidak. Dan sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Banyak kekurangannya saya minta maaf. Saya Dika Wahyu Caksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.